dong naik di atas batu baru menyanyi. Di mana sunu Fatuna si melambang, di mana unggah selalu riang gembira. Itu Melape itu kampung halamanku. Bagus toh. Dong bikin ini pantun menarik. Makan pisang di dalam kamar, buanglah kulit lewat jendela. Kalau Nona tidak percaya, tunggulah aku di pintu surga. Burung nuri terbang ke Mutis, sampai di Mutis membaca surat. Baca-baca sampai di tengah, tunduk ke bawah lalu menangis. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Tenang. Rupa-rupanya saudara, dari dulu itu anak-anak muda tidak terlalu dipandang oleh orang tua. Orang tua anggap anak muda itu biasa-biasa saja. Jadi kalau hari ini anak-anak muda dirasa tidak terlalu dipandang oleh orang tua, memang dari dulu begitu. Anak-anak muda itu dianggap kurang mapan, emosional. Mereka suka yang hura-hura saja begitu. Itu begitu. Apalagi saudara, ada dua konteks yang menarik. Pertama, Timotius akan berhadapan dengan orang-orang yang tak rasa diri pintar. Orang-orang yang apa? Rasa diri pintar. Di Amnuban Selatan ada. Yang rasa diri pintar di Amnuban Selatan ada. Ada kok tidak? Laki-laki kok perempuan? Perempuan maksud. Kamu mulai betul. Yang kedua, dia akan berhadapan dengan pengajaran sesat. Saudara bayangkan konteks yang bahaya ini. Sudah berhadapan dengan orang yang rasa diri pintar, pengajaran sesat. Salah memberi pengajaran, tersesatlah orang pun hidup. Dalam dua konteks ini sekarang Paulus utus Timotius. Dia bilang begini, Timotius, sampai sana ingat bahwa ada orang yang rasa diri pintar itu banyak, ada pengajaran sesat, orang tidak pandang lagi karena engkau anak muda. Tapi dia bilang begini, engkau tidak usah berbantah-bantah dengan orang, tidak usah bertengkar dengan orang, tidak usah uji pendapat dengan orang. Yang engkau harus lakukan satu, yaitu jadilah teladan. Sama-sama 1, 2, 3. Jadilah teladan. Korek kawan di sebelah kau kasih tahu 1, 2, 3. Pendeta, sepenting apakah keteladanan itu? Penting. Kenapa? Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Kristus, maka Tuhan Yesus harus kelihatan di dalam hidupmu. Amin. 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 Sekali lagi, kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Kristus, maka Tuhan Yesus harus kelihatan di dalam hidupmu. Tapi kalau kamu bilang, bosan pi ibadah pemuda masa. Pernah dengar itu kalimat? Pernah kok tidak? Atau sendiri omong? Nah itu. Lalu Paulus sampaikan, karena itu engkau harus jadi teladan. Keteladanan dikasih tahu. Keteladanan itu bertingkat-tingkat, dan kita bisa ukur kita ada di teladan yang mana. Kita mulai satu-satu. Ini bahan renungan kita. 1. Jadilah teladan dalam perkataanmu. Jadi teladan dalam kata-kata yang keluar dari anak muda Kristen itu harus terukur, harus melewati proses berpikir yang baik, harus melewati proses beriman, baru dia beromong. Sebab kalau omong kau tidak tahu apa-apa, itu memang ke apa koang. Di Amnuban Selatan ada banyak yang omong ke tahu-tahu padahal tidak tahu apa-apa. Ada. Dia dari jemaat mana? Kamu mulai sudah. Anak muda. Di sini tidak ada anak muda. Ini tante-tante semua. Anak muda. Tuhan Allah cipta manusia itu ada 2 mata, berapa telinga? Berapa mulut?
Dia pun maksud banyak, tapi salah satunya adalah lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong berapa kali? 1 kali. Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, omong berapa kali? 1. Karena ada banyak orang muda yang tidak ada mata, tidak ada telinga, mah dia pun mulut 7. Betul. Di Amnuban Selatan ada. Dia ada ikon retret. Dia fam apa? Wih, berat itu. Saudara-saudara, kalau tidak tahu apa-apa jangan omong ke. Kalau tidak tahu apa-apa jangan omong ke. Oke, yang sekolah angkat tangan. Yang sekolah. Turun tangan. Kalau mau tanya orang pakai bahasa Inggris bilang, lu pun nama siapa? Pakai bahasa Inggris bilang, kuat sedikit. Bilang, oke, bagus. Anak sekarang pintar-pintar, tidak kayak saya. Saya belajar bahasa Inggris pertama tuh tahun 89 ketika masuk SMP pertama kali di SOE. Masuk hari pertama langsung pelajaran bahasa Inggris. Almarhum Ibu Dendo Mesa yang ajar kami. Tanya kami bahasa Inggris, what's your name? Kami diam semua, tidak ada yang berani omong. Tanya ulang, kami diam, tapi saya putih teman satu angkat tangan, ibu yang bagus. Yang lain tidak tahu, tapi Anda tahu, silakan. Dia bilang, name saya 26. Ibu bilang pantas ke 26. Lebih baik kalau tidak tahu apa-apa, jangan omong ke. Jangan omong ke. Karena itu orang Kristen punya mulut, anak muda Kristen punya mulut itu kalau mau tahu sesuatu terukur melalui proses berpikir dan proses beriman. Amin kok. Refleksinya gampang. 1, mulut orang Kristen tidak boleh tipu. Tidak boleh tipu. Oke, jawab kuat. Tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan tipu boleh. Siapa yang ngajar kamu? Ulang, tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan tipu boleh? Boleh. Oh, mantap. Didikan yang harusnya karakter dibuat di sana. Bagaya. Panggil kepala dinas bilang, usim nasi. Panggil anak sekolah, oh, jadi apa? Di sini juga ada, Bengkulu ada dulu di sini. Berani tunjuk coba. Anak-anak, anak muda. Di luar negeri juga tetap timur saja. Oh, orang barat boleh apa dikit. Saya mau tanya, yang timur angkat tangan. Di sini satu turun tangan. Di sini ada yang orang timur. Tidak usah angkat tangan. Kita pemuka sama semua. Tidak usah angkat tangan. Yang di luar dong boleh apa? Saya mau tanya, yang ada timur dong. Kalau bilang kopi, bahasa Inggris, bahasa Timur? Kopi. Gelas? Gelas. Tanam asam? Kayu cendana? Bahasa Inggris ada begitu kok tidak? Makanya kalau orang tanya, omong thank you, ya, thank you, maaf kita nelfon Pak. Hasilnya belum sih. Kita sayang terlalu rasa kalau kita di sini kita kurang apanya, mematikan kita punya kreativitas. Tidak apa-apa. Kan Anda di Nelapetu sana dong naik di atas waktu baru menyanyi. Di mana sunu fatuna si melambang, di mana unggas selalu riang gembira. Itu Nelapetu kampung halamanku. Bagus toh. Dong bikin ini pantun menarik. Makan pisang di dalam kamar, buanglah kulit lewat jendela.
Kalau Nona tidak percaya, tunggulah aku di pintu surga. Burung nuri terbang ke Mutis, sampai di Mutis membaca surat. Baca-baca sampai di tengah, tunduk ke bawah lalu menangis. Untuk apa kau sama bento? Kusak-kusak. Saudara, itu tidak usah ragu untuk tetap jadi kita pun diri dan bertingkah apa ada. Amin kok. Yang dia pun nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia pun madu suhabi. Itu tinggal dia pun lebar. Jadi aktor baik-baik. Pendeta Yandi. Ini anak muda. Kira-kira pulang dari sini bisa rajin ibadah pemuda kok tidak? Yakin? Betul. Benar. Setanda kamu setia itu berarti tetap pada janji. Setia itu adalah sebuah proses sehari ke sehari. Ini hari, besok, lusa, dan seterusnya. Jangan bilang, saya dulu pernah setia. Tapi setia itu juga masuk akal sedikit. Dulu di zaman kami ini, kami pun lagu dong itu realistis. Ini lagu Gereja Tua. Masihkah kau ingat? Itu kisah tentang kita tinggal di kampung, ibadah pemuda, baku lihat lama suka. Realistis sekali. Yang kamu punya dong ini kadang-kadang parah. Kamu berbohong. Lihat, orang tipu juga percaya. Kamu lukai. Coba kau pikir. Memang tidak ada kamu bawa fakta begitu, tidak ada. Dia pun kedua lebih parah. Kau tinggalkan aku, kau dengan yang lain. Itu gila. Orang ada dengan orang lain dan kamu setia. Kamu setia. Baru kamu bikin status bilang, kutunggu dudamu. Setia itu setia yang masuk akal. Anak muda. Saya ketemu banyak teman angkatan saya yang tidak sukses. Karena orang pun cerita tidak pernah berubah alasan kesetiaan. Itu harus total. Jangan minum 1 botol 7 orang. Cobalah pulang masing-masing dia sendiri 2 ember. Dia akan ambil keputusan lanjut atau stop. Tapi kalau 1 botol 7 orang baru pelan-pelan cerita lebih lama, mau mabok dari mana? Coba ada yang bisa pulang 2 ember begitu. Nanti stop, saya yakin. Iya, yang tukang bamaki dong. Kalau mau berhenti gampang, jangan kaget bamaki. Lihat nanti gubernur lewat maki. Saudara nanti akan ambil keputusan lanjut atau stop. Tapi kalau main yang kecil-kecil tidak akan berhenti, tidak akan. Tuhan bilang Abraham keluar ke satu tempat, lu 1 kali langkah. Yang bagai-bagai di kampung pikupang pas mau tidur anak mabok. Bang, tambah. Jago ilang bapak, pulang di kampung anak kecil tahan DB adik, kakak sudah lewat itu. Amin kok. Anak muda. Anak muda. Hidup berperasaan dengan orang lain itu baik atau tidak? Kamu tahu?
Kamu tahu kok tidak? Tidak tahu. Ini anak muda. Anak muda? Tahu motor? Pernah naik motor? Siapa pun motor? Siapa punya? Sulunas. Saya mau kasih kamu. Itu motor itu hasil dari pabrik. Di pabrik itu kerja pakai sistem komputer. Yang kerja dan operasikan itu juga orang pintar-pintar semua. Otak mantap dulu kerja di situ. Jadi dong tahu memang gas di mana, rem karmana, speedometer karmana, dia punya ban karmana, itu orang pintar-pintar yang kerja. Ini kita pu anak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Orang juga bantu reparasi. Akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah, wah. Setiap kali kamu masuk gang satu, kok ada motor bunyi. Wah, wah. Itu orang pun doa hanya satu. Apa coba? Apa tuh? Comati baik. Bayangkan ini orang tua boleh berharap kamu baik. Nona. Menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Dia tidak akan mengecewakan engkau. Dia akan mengasihi engkau. Dia tidak akan membuat engkau terluka. Karena itu ada dia ibadah pemuda. Supaya dia hidup baik. Betul kok tidak? Memang ada tantangan, tapi ajak dulu kakak ibadah. Nanti kakak ibadah. Dewi ibadah. Nanti kalau dia tidak mau berkas tau dia ada kue. Ini anak muda dong nih, ibadah di jemaat di rayon pemalas sekali. Tapi kalau dia ngeretret itu 2 pick up juga. Kita mesti batasi 15 teh. Padahal ibadah tidak sampai 15 nih. Betul. Dong ada di sini. Pakai baju warna putih. Oke, saudara, saya mau kasih tahu saudara, dengar, belajar, sama-sama ikut ya. Belajar ialah dari tidak bisa menjadi bisa. Dari tidak tahu menjadi tahu. Ulang. 1, 2, 3. Belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak bisa menjadi bisa. Dari tidak tahu menjadi tahu. Anak-anak dengar, belajar itu punya 4 tingkatan dalam konteks ini. Supaya kalau kamu kreatif, kamu bisa pakai belajar itu dengan baik. 1, belajar untuk tahu. 1 apa? Belajar untuk tahu. Saudara bisa dapat informasi untuk tahu itu dari berbagai ini media, berbagai tempat. Jangan sampai lu yang korek itu. Oke. 1, belajar untuk kita bisa dapat informasi banyak, tapi kita naik sedikit. Belajar untuk tahu dan melakukan. Belajar untuk tahu dan melakukan. Banyak orang sudah tahu tapi belum tentu bisa melakukan. Saya kasih contoh. Ada yang sarjana pertanian, tapi tidak tanam tomat juga tidak tahu. Tapi sarjana pertanian. Nah, ada yang sarjana peternakan. Gas kawin babi tidak bisa. Jadi apa? Betul atau tidak, Bang? Betul.
Ada yang sarjana olahraga, terus kita bilang, kakak, yo, coba kakak roll, coba kakak koprol, coba kakak salto, terus lalu kita sanggang itu sarjana untuk apa? Belajar untuk tahu. Yang kedua apa? Sudah tahu, habis itu apa? Melakukan. Itu tingkat 2. Tingkat 3, belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, tapi bisa hidup dengan orang lain. Naik mana? Ini baju kuning dong yang bikin rusak gini barang dong. Oke, pertama belajar untuk tahu. Kedua, belajar untuk tahu dan ketiga, belajar untuk tahu, bisa melakukan dan bisa hidup dengan orang lain. Banyak yang sudah tahu, sudah bisa melakukan, tapi tidak mau hidup dengan orang lain. Bikin diri eksklusif, bikin diri inti itu. Yang Lubang Selatan ada, yang dia tidak mau bergabung dengan orang lain ada, yang kita semua tidur di SD, dia mau tidur di SMA ada. Kadang-kadang ini kita kalau sudah tahu, sudah rasa diri bisa tuh tidak mau berbagi dengan orang lain. Amin kok? Amin. Keempat, ini yang paling tinggi. Belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, untuk bisa hidup dengan orang lain, tapi tetap menjadi diri sendiri. Tetap menjadi diri sendiri. Banyak kali ketika kita bergabung dengan orang lain, kita lupa diri, bahkan tidak tahu diri. Banyak orang timur tidak ingin jadi timur, dong ingin jadi orang barat. Akhirnya tidak jadi orang Eropa, dong jadi Amnubang barat, Amarasi barat. Hei, hargai. Bapak mama tahu, ini kita puselimut ini. Ini kita puselimut. Ini kalau dijual di luar negeri atau bukan sampai luar negeri di sebelah situ, itu bisa harga 1 juta ke atas. Amin. Amin. Lebih mahal kamu pun celana jeans dong itu. Lebih mahal. Kok kamu pun paling-paling 400. Naik sedikit 700. Ya. Pertanyaannya adalah, ada berapa banyak anak muda suka pakai yang begini? Banyak. Mana? Lu pakai mana? Mana? Mantap. Tepuk tangan kasih. Bagus, itu mantap ya. Pakai itu kamu bagus. Ini pakai itu perasaan. Kok kita olok dia pakai begitu bilang, cantik saya, cantik. Macam ke tante-tante dulu. Mana rasa tidak enak, makasih ini. Ya. Pakai yang kita punya yang bagus, rasa kurang enak. Tapi kalau dia pakai celana jeans terobek-terobek, dia rasa kayak pun berprestasi. Di sini ada. Mana konyong? Ada di sini. Ada. Biar saya naik kembali. Dia tidak mau saya turun. Oke. Pendidikan yang harusnya karakter dibuat di sana. Bagaya. Panggil kepala dinas bilang, usim nasi. Panggil anak sekolah. Jadi apa? Di sini juga ada. Guru ada duduk di sini. Berani tunjuk coba. Anak-anak, anak muda, saudara jangan takut jadi diri sendiri ya. Jangan takut. Tuhan tidak pernah salah untuk menciptakan kita. Waktu Tuhan mencipta saya, dia tidak tanya, Yandi, lu mau timur kok Eropa? Betul toh? Saya terlalu bangga jadi anak timur. Sangat bangga.
Saya kata saudara, saya masih tersisa, saya keliling seluruh Indonesia. Masih tersisa di tahun ini tuh ada kira-kira 9 titik di Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, ini Ambon, Surabaya. Saudara akan berkhotbah di depan kamera seolah-olah ada orang di sini. Kalau tidak adaptasi, kita kalah dalam perkembangan zaman. Kamu tanam kurus, potong kurus dijual di pasar sana, duduk tidak lama, sulapar. Sudah bilang amin tahan, yang penting dapat makan. Tapi kalau saudara lebih kreatif sedikit, pakai kamu HP itu, kasih tahu, kalau mau kurus beli di Bena. Kenapa harus beli di sini? Ini kurus datang dia mau lompat sendiri. Kreatif, orang datang cari di sini, tidak susah-susah di sana. Amin kok. Amin. Karena itu saudara, kreativitas itu penting, tapi dari kalimat kata-kata yang baik. Itu teladan pertama. Kata-kata itu bagus. Sekarang kita naik. Timotius, engkau pun kata-kata itu bagus. Tapi saya mau kasih tahu, kasih naik dia sedikit. Engkau mesti jadi teladan dalam tingkah laku. Kata-kata yang bagus belum tentu disertai tingkah laku yang baik. Amin kok. Amin. Karena itu kata-kata batu ujinya adalah tingkah laku. Jangan habis dan hilang lenyap di dalam dunia kata-kata. Kita hari ini masih banyak orang yang hilang lenyap dalam dunia kata-kata. Kenapa? Karena kita puas dengan kata-kata. Padahal daftar makanan tidak dapat mengenyangkan laparmu. Siapa di sini yang terlalu lapar, dia masuk satu warung, dia baca bilang nasi ayam. Dia, puji Tuhan saya suka nyanyi. Makan. Betul kok tidak? Makan. Berkata-kata yang bagus belum tentu bertingkah laku bagus. Amin kok? Amin. Makanya tingkah laku itu 100 orang berkata-kata yang bagus. Coba kita uji dengan tingkah laku. Turun atau tetap? Turun atau tetap? Kata-kata itu bagus belum tentu tingkah laku bagus. Nah itu serius bagi kita saudara. Kenapa? Anak muda Kristen ini pun tindakan kadang-kadang bermasalah. Karena itu kata-kata harus tindakan. Saya ajar ilmu berkhotbah. Orang suka tanya saya, pendeta, yo, khotbah yang baik itu yang mana? Saya lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang, hei, khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin kermana, omong karmana, omong karmana bikin begitu. Jangan omong lain bikin. Karena ada orang yang bukan sekedar omong lain bikin lain. Ada yang malah pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi saudara kalau ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron semua. Ya bermurah hatilah, kamu bicari dong di sana. Oh kenapa? Kadang-kadang kita kakak adik ini tidak ada kemurahan hati sedikit untuk saling mengampuni, saling memaafkan. Ada banyak orang tua dalam kesombongan memang kamu mau gimana? Kamu semua di sini, ini. Saya lepas satu kali. Bapak tua ini ke apa pun? Di sini juga ada. Di Betul ada. Ini bapak tua dong ini juga kadang-kadang. Bapak tua dong itu selalu bilang begini, anak, kamu sekarang terlalu enak. Saya masih melayani di Alor, ada orang tua yang bilang, hei kamu pendeta sekarang ini enak. Sedikit-sedikit naik motor, sedikit-sedikit naik motor. Tidak kayak kami dulu. Kami jalan kaki, paling naik kuda. Kamu terlalu enak. Terus saya bilang dong,
Siapa suruh mau lahir duluan? Saya kan tidak pernah minta untuk lahir. Itu hari kan Tuhan tidak tanya saya dan saya pun Bapak Yandi, lu mau dulu aku mau tua dulu. Memang dulu kan tidak ada motor, betul toh? Jadi kalau naik kuda ya memang ya begitu. Bayangkan kalau sekarang motor suara terus saya mau pikir saya tidak saya ke orang tua dulu minta maaf. Bapak ronde oto, saya akan jalan kaki saya. Jadi kita bermurah hati sedikit untuk mengatakan ingat, setiap masa, setiap zaman itu ada dia pun orang, dan tiap orang ada dia pun. Tapi pakai masa ini juga baik-baik ya anak muda dong. Anak muda, kamu sekarang zaman digital, tidak sama dengan kami dulu. Kami pakai two-step. Itu dia pun film hanya 12, 24, 36, ekstra 2. Itu pun waktu foto yang bapak-bapak tuh rata-rata gaya pemain bola semua gitu. Yang ibu-ibu biasa cari sudut-sudut rumah ada bunga terus datang. Begitu. Kami foto sangat hati-hati dan kami kira itu gaya terbaik. Di zaman sekarang yang baru 20 tahun lewat sedikit, angkat foto dulu mau tunjuk kami bu anak-anak dorang. Ini bapak. Anak bilang bapak yang mana? Bapak yang mana? Bapak yang mana? Ini bapak. Terus dia bilang, hah? Ini bapak. Padahal kami kira itu gaya terbaik. Jadi yang gaya gila-gila dong, kamu tunggu 15 tahun ke depan. Yang le sini, yang celana setengah, aduh kita lihat kita kayak mau menyesal. Bertingkah baik-baik sudah. Zaman itu masing-masing dan dia punya atur yang baik-baik, bisa kok? Kemurahan, karena kita sudah hidup dalam kemurahan. Baiklah kita ini bermurah hati sedikit, bermurah hati, murah senyum, murah untuk banyak hal begitu. Tapi tidak murahan toh, tidak murahan. Ini anak nona dong biasa. Kalau orang telepon itu marah memang, bukan marah, tegas sedikit. Kemurahan itu tidak berarti murah. Kalau ada yang WA bilang atau telepon bilang, adek, lalu kenapa? Ya. Coba kalau dia telepon gue bilang, adek berbilang, ih kakak nih. Persis JJ. Terus dia bilang, jalan-jalan di perbatasan. Tidak, perlu apa? Pengurus perbatasan. Bayangkan kalau pas dia bilang jalan-jalan di perbatasan, presiden ini terserah kakak. Gitu, dari penuh kemurahan tapi tidak murahan jaga hidup sendiri. Kamu ini berharga. Orang tua kalau sayang kamu, kirim kamu sekolah di Surabaya itu kamu tidak telepon pada waktu. Pas uang habis pagi buta mama ku HP semua tiring. Mama angkat dia bilang seloma, iya seloma kakak. Kenapa? Di mama ada baik-baik oh. Iya, kenapa? Tadi malam kakak ada mimpi mama. Pas dia bilang tadi malam kakak ada mimpi mama langsung bilang kakak mau berapa nak omong ya? Ini pagi-pagi buta ini kakak suwi, kakak kita pun bapak. Jadi ya kamu tolong ya amin orang tua dan dulu. Orang tua masih hidup itu, anak-anak. Orang tua masih hidup itu urus memang ini orang tua dong. Orang tua sakit dia tidak lihat. Tapi orang tua mati bahwa dia sengaja duduk di muka kok, kesedih-sedih kok. Pas lihat Pak Bupati datang dia sengaja. Makan puji karena di mana ke sini ada? Itu ada di sini. Orang tua masih hidup itu, dia pun rumah itu semiring-miring, pikuk kerja.
Ini orang tua rumah semiring-miring dong, tidak pikir jame di rumah. Orang tua semati berbang bikin dia kuburan pakai keramik. Baru tulis Immanuel. Nih, orang tua masih hidup itu kirim beras, kirim gula. Makasih kan. Orang tua setengah mati kita tidak kirim. Orang tua semati baru kita bawa babi besar satu. Itu juga utang. Sampai situ saya ngajak pukul babi pun perut. Terakhir dia yang makan paling banyak. Anak-anak, orang tua masih hidup itu Beli memang kasih dia sepatu, Beli memang kasih dia jas, dia pakai. Orang tua masih hidup ini kasihan dia jalan pakai yuken saja. Dia mati baru kita kasih pakai jas. Masih hidup dia jalan tidak pakai sepatu. Sumati baru kita kasih pakai sepatu. Akhirnya sepatu pun posisi menghadap ke atas. Dulu sepatu menghadap begini, kita tidak kasih sepatu. Cuma menghadap begini baru kita kasih sepatu. Ada harga lagi juga. Mau jalan begini biasa. Di sini juga ada. Saya kubur satu orang, pas mau tutup peti begini, ada anak bilang begini, bapak sabar sedikit, bapak sabar sedikit. Kenapa? Dong sudah lari datang dari rumah menuju. Kenapa? Bapak sabar sedikit. Kok dong ada bawa apa? Ada bawa topung kacamata. Mau kasih aku siapa itu kacamata? Kadang-kadang kita bikin kayak apa, wow. Di mana kasih juga ada. Orang tua masih hidup itu biar ada mana dong, murah hati sedikit tiba omong memang dan orang. Bisa. Orang tua masih hidup yang tidak beromong. Orang tua semati baru datang bilang, Bapak pendeta, yuk tadi malam nenek ada datang. Jadi saya tanya siapa pun nenek, kita pun nenek Bapak. Nenek tinggal di mana? Itu hari nenek tinggal di sini. Sekarang nenek semati. Nenek datang kasih tau apa? Nenek datang kasih tau nomor KP Bapak. Nenek bukan judi begini. Di sini ada itu nenek. Yang suka kasih tau nomor KP itu ada. Dapat. Sugar apa ya? 5. Satu apa? Kasih. 2. Cita. 3. Damai sejahtera. 4. Kesabaran. 5. 6. Apa? Kebaikan itu respon terhadap kasih karunia. Saya pakai contoh ya. Saya pakai contoh kira-kira begini. Anggap saja saya dengan kakak ini kami dua tidak kenal. Terus saya dapat dia nomor telepon, saya telepon, kakak sebentar malam jam 12 bisa ketemu saya di depan rumah jabatan Bupati kok. Beliau mau pergi ke dia. Dia mau pergi ke dia. Dia ada ayam satu di rumah, kami dua tidak kenal. Tapi dia pun rumah, dia kasih saya itu ayam kok tidak? Tidak. Oke, saya ganti pertanyaan. Saya mau kasih dia oto baru satu. Kira-kira dia mau kok tidak? Oh, kamu tahu. Baru saya beli kasih oto baru satu, Pajero Sport. Ya, kira-kira 700 juta ya. Waktu dia dapat dengan cuma-cuma dari saya, ada perubahan perilaku dari dia ke saya kok tidak? Setelah jam 12 malam datang ke dia. Saya tidak punya ayam satu kasih kok tidak? Kenapa dia takut baik begini? Kenapa coba? Kalau dia sudah menerima sesuatu dengan cuma-cuma dari saya, maka ada perubahan perilaku dia menjadi baik. Kira-kira begitu. Keselamatan ini Tuhan kasih kita dan cuma-cuma. Siapa yang menanggapi kasih karunia yang diberikan dan cuma-cuma, dia akan bertindak dengan baik menanggapi kasih karunia. Kita dari sini Pikupang naik travel, ada orang bayar kasih kita itu travel saja, kok kita mau hati dan dia kepingin balas sebuah kebaikan. Apalagi Tuhan yang mati ganti kita. Saudara bayangkan, saya sebagai pendeta banyak kubur orang mati. Waktu dengar ada orang mati, kita pergi orang menangis dia juga menangis. Kasih mandi jenazah dia pun mandi.
Kas pakai jas dia tuh jas. Kas masuk di peti dia mau masuk dulu. Antar di tempat pemakaman dia ikut. Pas kas masuk di lubang dia tidak jadi. Tapi Tuhan ganti kita. Kebaikan. Saudara bayangkan, kita yang berdosa, Tuhan yang tanggung segala sesuatu dari kita. Masa kita hidup penuh kejahatan atau kebaikan? Teman-teman di Pekabaran Injil suka pakai ilustrasi ini. Saudara biasa dengar, tapi saya ngomong ulang. Di abad 19 itu ada seorang jenderal tentara namanya Jenderal Samino. Dia anti pemerintah, kali itu dia bergerilya dari hutan untuk lawan pemerintah. Satu saat ada laporan ke dia, Bapak, artinya pasti bilang komandan, ya bukan Bapak. Komandan, kita pun tahan makanan orang curi. Jenderal ini sangat marah. Sudah susah lagi makanan, sudah kurang orang curi. Dia bilang begini, cari yang pencuri itu, tangkap dan hukum dia di hadapan umum, supaya yang lain belajar tidak boleh pencuri. Kamu jangan coba-coba kembali kalau tidak bawa yang pencuri. Siap. Beberapa saat kemudian dia datang lapor komandan, yang pencuri sudah kita tangkap. Oke, siap algojo, siap orang. Setelah semua siap situ panggil saya, datang kita hukum dia di situ. Setelah semua dorang sudah persiapkan, algojo siap, masyarakat sudah ada begitu, dorang pilapor beliau. Waktu beliau datang, betapa terkejutnya dia. Kenapa? Karena yang pencuri itu adalah ibu kandungnya sendiri. Itu mama yang pencuri. Kalau dia hukum dia mama, ini anak yang baik atau tidak? Ini anak baik atau tidak? Tidak. Anak apa orang tua besarkan, tapi dia hukum dia orang tua. Tapi kalau dia tidak hukum dia punya mama, dia pemimpin yang baik atau tidak? Tidak. Orang lain dia hukum, kenapa keluarga sendiri dia tidak berani hukum? Lalu apa yang dilakukan oleh jenderal ini? Jenderal Semila buka dia punya pakaian seragam dengan lambang-lambang tentara. Dia kasih taruh di situ. Berbadan telanjang ini dia peluk dia ke mama buat-buat. Dia bisikan satu kalimat yang penting di dia ke mama pun telinga. Dia bilang begini, Mama, aku mengasihi engkau. Dia mama peluk dia punya mama buat-buat. Tidak ada satu pun cambukan yang kena dia punya mama. Semua terkena di tubuh dan jenderal. Saya tanya, ada keadilan di situ tidak? Ada. Ada atau tidak? Ada. Ada kasih di situ tidak? Ada. Saudara lihat, kasih dan keadilan bertemu dalam sebuah pengorbanan yang besar yang diberikan dengan cuma-cuma. Respon terhadap itu kemurahan itu yang diberikan dengan cuma-cuma. Orang melakukan kebaikan sebagai ungkapan syukur. Itu kebaikan. Amin. Subhanallah. 1, 2, Cita-cita. 3, Damai sejahtera. 4, 5, 6, Kebaikan. 7. Yang setia angkat tangan. Ian. Oh, ini setia. Setia itu berarti tetap pada janji. Saudara pernah berjanji? Terus setia pada itu janji. Kadang-kadang ini anak dong ini ikut kata kasasi pas mau ini penebisan itu, peneguhan itu, kan pertanyaannya biar begini, apakah jawabmu? Wih, itu dia jawab itu sama kayak sedih-sedih itu. Iya, saya percaya dan berjanji dengan drama lah. Terus dong suruh orang foto memang kau kirim di kampung. Tapi 6 bulan kemudian dia datang dan dia punya mama, datang dan dia punya bapak, terus dia begini, Mam Pendeta, tolong saya dulu. Tolong apa? Tolong saya dulu. Setiap hari tolong lu saja. Kenapa? Mama, kita sudah terlanjur nikah dina, sang. Bapak tua tidak bisa pindah, hanya saya, sang. Terus dia pun bapak bilang, habis anak-anak dong semua begitu, kita mau bilang apa lah ya. Terus dia pun mama bilang, namanya kita orang tua ini tugas kita hanya urusan. Sudah terakhir kami pendeta hanya bilang, hoang. Jadi janji yang kita ucapkan ini tidak bisa kita tahan.
Ini majelis lonju satu. Tanya orang, apakah jawabmu? Ya, tapi habis itu dia tidak datang lagi. Aneh-aneh saja. Di Malaka juga ada. Di Betul, Ebenezer, betul. Untuk ada di sini. Nggak paham apa. Ada orang ini yang 1 tahun itu dia gereja 2 kali saja. Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Makanya dia pun nama jemaat Napas. Karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatannya tambah panjang. Napasot 1. Kalau sudah Napasot 1 itu tiba-tiba ingat Tuhan. Di Malaka ada. Siapa pun Bapak, coba angkat tangan. Iya, sedikit. Ada orang tua ini yang seumur hidup dia gereja mungkin sekitar 3 sampai 4 kali saja. Pertama, waktu anak baptis. Kedua, waktu anak sidi. Ketiga, waktu anak nikah. Dan keempat itu kemungkinan besar waktu pemakaman dia. Jadi pas pemakaman dia mau gimana? Sudah dia tidur diam-diam di sini. Kita ini kadang-kadang tidak setia. Betul atau tidak? Sebagai pendeta ini kadang-kadang saya agak heran sedikit. Saya heran. Herannya kalau ibadah ya, kalau ibadah. Waktu ibadah orang sedikit. Pas makan. Aduh, saya ulang. Waktu ibadah orang pas makan Banyak. banyak atau sedikit? Domba dari mana? Setiap ibadah sedikit kenapa? Kita ini, saya mau tanya, pernah terima itu bantuan tunai langsung? Pernah? Pernah? Biasa membagi di mana? Di kantor? Biasa membagi jam berapa? Jam 9? Nah, di kantor desa jam 9. Tolong jawab ini. Pinjam? Bayangkan bagi jam 9 dan setengah 3. Tapi gereja, ibu pendeta gereja di Ebenezer jam berapa, Mbak? Jam 8. Dong di samping rumah. Ya, di situ. Jam 8 sosial habis tidak tiba. Terus anak-anak dengan bapak, mama. Jam 8. Kenapa tidak begini? Belum ada orang. Kamu sudah yang orang. Mau tunggu orang mana lagi? Coba angkat tangan yang bukan orang. Aneh-aneh. Kesetiaan itu berarti tetap pada janji. Di situ ada integritas di situ. Sekalipun orang semua sudah geser dari kebenaran, saya tetap setia, saya tetap ada di situ. Itu setia. Lampu di kita, berarti kita bersih. Lampu menyala. Kalau kita bersih. Sampai setia lampu menyala. Ini lampu setia. Atau kita yang setia? Oke, lanjut. Coba apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelemah lembutan itu terdiri dari 2 suku, dari 2 kata, lemah dan disambung menjadi kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu bukan berarti omong pelan-pelan. Maaf, sepun kaki lu injak itu. Kelemah
Kelembutan itu bukan berarti jalan permisi-permisi. Bilang Kamar kolektif. Kamar kolektif lah, saudara. kelembutan adalah titik paling tengah, di mana orang benar-benar marah dan benar-benar tidak marah, supaya dia marah pada waktu yang tepat dan tidak marah sembarang. Titik paling tengah. Begitu. Saya mau tanya kita, marah itu boleh atau tidak? Marah boleh atau tidak? Boleh. Kalau kita baca Ayub pasal 2 ayat 9-10, dia kasih tahu. Ayub istri datang dia begitu. Masihkah engkau percaya pada Tuhanmu? Kutukilah dia dan matilah. Ayub bilang dia istri, engkau bicara seperti perempuan gila. Apa yang kau mau terima yang baik dari Tuhan? Yang tidak baik engkau tidak mau terima. Ayat 10 tutup dengan kalimat ini. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan mulut. Dia marah, dia istri punya sifat, tapi tidak marah dia istri pembaca. Jadi kalau ada orang malas, marah dia pemalas. Non, saya tidak suka engkau pemalas. Untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu. Saya kasih tahu, saya tidak suka engkau pemalas. Jangan sampai yang pemalas itu datang bilang, selalu Pak Pendeta bilang, lu pemalas, saya tidak suka. Itu marah dia badan. Kadang-kadang dia akan tanya, selalu Pak Pendeta, lu orang mana? Lu mana? Saya dawan, makanya dia kamu. Jadi dari saya bilang, lupu mama itu juga sama, lupu mama. Marah itu. Ada orang yang sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Marah kok sedikit-sedikit. Orang berlihat diri, mulut gue apa? Di betung sini ada. Itu Oma dari sini. Dia ada kumis begitu. Saya paling tidak suka ini bapak-bapak dong yang sedikit-sedikit bilang, sakal su bebe. Yang api itu anak TK. Kalau kita lewat TK itu kalau ada hafal huruf B A dibaca. Jadi kalau pulang kok bapak bilang sakal su bebe, tanya bab tua TK di jangan itu nanti masalah. Saya berkhotbah tentang lemah lembutan. Saya bilang begini, kami suami-suami di NTT ini hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Bapak pun maksud kami ini lemah dulu baru mengerti kelembutan. Kalau susah itu semua mati itu tiba-tiba beliau pun lembut. Lihat dia pun istri baru dia bilang, Tuhan pakai mana? Tuhan sayang ini kalau dia ada lemah. Tapi kalau masih kuat dia pakai, wah, ya. Di sini ada. Itu Pak ada di sini. Dia di tenda atau di lantai. Orang kalau tidak ada kelemah lembutan, dia mau setia bagaimana? Setia. Saya ingat, saya pun kisah satu setia. Saudara tahu, saya omong ulang. Ada satu ibu protes dia pun suami. Dia bilang, Bapak ini seberubah. Bapak yang tidak setia. Bapak tidak lagi seperti dulu. Bapak sudah tidak setia. Jadi suami bilang, mama yang benar. Coba mama buktikan. Pak, dulu sedikit-sedikit Papa sudah ajak mama makan. Salome. Dulu sedikit-sedikit Bapak ajak mama beli pakaian. RB. Bahkan waktu live RB di Facebook Bapak yang jawab. Fix saya, fix. Ada L untuk mama kok. Di itu udah kenal itu fix saya. Dulu itu kalau Bapak datang Bapak selalu bilang mama tutup mata.
Sekarang kenapa papa tidak begitu? Dia pun bapak, dia suami bilang begini, mama, coba mama pikir, coba mama pikir. Nelayan mama. Pintu kasih mati lampu. Bapak datang mau buka pintu begitu tidak bisa, waktu mama, iya, buka pintu, tidak. Mama, buka pintu, tidak, tidur di luar. Mama, kita dua suami istri kenapa buat saya begini? Jo dia pun istri bapak, coba bapak pikir. Coba bapak pikir. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia pu ikan? Di sini ada yang nelayan. Ya, saudara lihat ya. Kalau kita tanpa lemah lembutan, kalau kita tidak lemah lembut itu, kita tidak kasih ruang terhadap Roh Kudus yang bekerja dengan baik untuk merubah seseorang. Jangan paksa diri rubah orang, tidak mungkin. Nanti dia jadi munafik. Tidak percaya sebagai contoh. Ada banyak ibu-ibu bilang di suami, Papa tidak boleh merokok di rumah. Ada yang apa itu? Suami dia tidak merokok, koma di rumah. Pas dia keluar tuh ngeri banget. 200 meter mau sampai rumah dia turun. Di sini ada yang munafik begitu. Dia majelis atau jemaah? Apa? Majelis jemaah. Munafik itu di muka omong lain, di belakang. Di depan manis sekali, di belakang. Di sini ada. Dia ada di sini. Dia pakai baju warna hitam. Hitam full, anak. Malam hitam full. Tidak usah baju dalam putih. Hampir semua panitia hitam. Terakhir, tadi satu apa? Kasih 2, 3, damai sejahtera. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Penguasaan diri itu, saudara. Kuasai diri itu berkaitan dengan orang yang tahu dia pun. Orang yang menguasai diri, dia sadar benar-benar karena dia tahu tujuannya. Contoh, kalau dia keluar dari sini dia mau pergi gereja Ebenezer, baru sampai di situ dia diberi pilihan belok kiri atau belok. Yang dia sadar di tujuan ke Ebenezer, dia tahu saya hanya akan belok menuju arah ke Ebenezer. Sampai situ adalah yang panjang, dia tidak, saya mau ke Ebenezer. Itu orang yang menguasai diri. Sekarang contohnya lebih ringan. Saya pakai contoh. Kalau saya dan Pak Polisi satu, kami dua ada mau perang dengan orang dari sana. Kami dua pegang senjata di sini, Dojo pegang senjata. Kami merayap dari satu tempat, satu kursi ke kursi yang lain. Itu musuh juga merayap dari sana. Sementara merayap begini, tiba-tiba saya injak Pak Polisi pun sepatu. Kira-kira Bang Tua marah atau tidak? Marah atau tidak? Marah atau tidak? Tidak! Karena kami lagi serius, Bang. Tidak ada waktu untuk Bang Tua marah. Betul. Tapi coba kalau kami dua tidak buat apa-apa, tidak ada musuh duduk-duduk, saya buat kaki di Bang Tua pun sepatu. Minimal waktu itu tidak ada makan. Jadi orang kalau tahu tujuannya, tidak ada waktu bagi dia untuk bertengkar. Tidak ada waktu untuk iri hati. Di sini ada yang tukang iri hati. Iri hati ialah lebih baik saya rugi, asal engkau rugi lebih baik daripada saya untung, tapi engkau untung lebih baik. Saya pakai contoh saya. Ada dua orang tukang iri hati, dua berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu dua tukang iri hati, Tuhan bilang malaikat, omong. Malaikat datang bilang, karena kamu dua tukang iri hati, maka satu saja yang boleh minta, yang satu tidak usah.
Tapi yang minta ini dia minta apa? Yang tidak minta akan dapat 2 kali lipat. Jadi kalau saya minta motor 1, waktu ada motor 2. Kamu 2 siapa yang mau minta? Oh iya. Akhirnya tarik lot. Waktu tarik ini saya yang dapat minta ini. Saya pikiran, kalau saya minta kaya, dia lebih kaya. Pikir-pikir, oh sudah, Tuhan kasih saya punya. Bukan 1 rugi kau tidak? Rugi kau tidak? Kau tidak rugi. Mari kau kasih ini. Buta 1 rugi kau tidak? Tapi lebih senang lihat orang buta 2 kan? Itu iri hati. Dia rugi, tapi senang lihat orang rugi. Sama kayak pulang dari sini, ada orang bawa motor, sedangkan kita belakang, dia lewat 20 meter dia ngapa? Kita bilang apa? Mampus. Picek kita pun bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah, dan susah sekali lihat orang. Di sini ada. Jadi ada waktu untuk marah-marah orang begitu. Bertobat sudah. Nah sekarang saudara lihat buah itu. Kalau saudara baca di pasal 5 ayat 22 kalimat pertama. Tetapi buah roh atau buah-buah. Buah atau buah-buah. 1. Hanya ada 1 kata buah. Dengan 9 bagian di dalam. Sama kayak mangga. Kulit, isi, biji jadi 1. Dia bilang apa? Mangga. Atau di luar biasa, dia pukul semua jadi 1. Makanya dia pula mal. Terus sudah macam bilang, Pak Pendeta saya ini, aduh, kepingin tapi baru buang. Enak SL7. Terus yang bisa buat begitu tuh kalau hati kita tuh bersih. Yang bisa sepadan dengan kasih Kristus tuh kalau kita tuh hati bersih. Amarah kita buang. Energi negatif dalam hati kita buang. Rasa ingin balas dendam yang ada di sini, kepahitan di sini yang kebuang. Waktu hati bersih itu baru Roh Kudus ada di dalam. Buah itu keluar dengan sendiri. Roh tidak dapat bersatu dengan mereka yang tidak bisa jaga itu. Habis jam berapa? Jam 10:09. Mari kita tunduk kepala di belakang.